Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru 2022 dan selamat memasuki tahun baru ini dengan penuh optimisme, penuh semangat, penuh dengan kegairahan dan juga berharap karena Tuhan selalu menjanjikan pengharapan yang lebih baik, berkat yang lebih mengesankan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari pertama tahun 2022 ini, 1 Januari, gereja kita semua merayakan pesta Bunda Maria, Bunda Allah. Maria, Bunda Allah, itu kita pestakan. Hormati Maria untuk mengawali tahun baru ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya berkarya di Papua, maka aksesorinya adalah aksesori dari Papua. Ini ada noken, tas yang dibuat dari akar pohon anggrek ya. Ini kecil seperti dompet biasanya, namanya noken. Noken ini yang kecil seperti dompet untuk isi sirih pinang, tembakau, rokok, ini HP, dan bisa semakin melar. Ini terbuat dari akar pohon anggrek ya. Ada yang untuk belanja mama-mama atau ibu-ibu. Ini noken yang besar. Bahkan noken ini tas untuk belanja, bisa diisi dengan singkong, diisi dengan jagung, diisi dengan umbi-umbian. Kalau sana menyebutnya petatas, keladi itu bentul ya, seperti dari tales. Kemudian petatas itu adalah ketela rambat atau ubi, dan ini dimasukkan di sini. Bahkan ketika ibu-ibu, mama-mama punya bayi, dia bisa dimasukkan di sini juga, dan kemudian dibawa seperti ini, ditaruh di kepala begini. Misalnya ada barang-barang macam-macam ini kan, ini kelihatan kecil tapi bisa melar besar ya, bisa diisi dengan banyak sekali, masuk blang bleng, masuk lagi, nih bisa diisi. Ini roknya orang cewek-cewek Papua yang tinggal di pantai, ini bisa dimasukkan juga. Bahkan juga ada kambing ini masukkan juga semuanya. Pokoknya ini menjadi semacam gudang dan dibawa kemana-mana. Biasanya mama-mama meletakkannya di kepala seperti ini, dimasukkan kemudian ditaruh seperti ini. Nah, berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain seperti ini. Ini menjadi semakin lebar, semakin diisi dengan barang, ini semakin lebar karena bisa melar ini bahannya dari tas ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, semakin kita mempunyai tas yang besar, semakin kita bisa menampung banyak apa yang menjadi cadangan atau energi bagi hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pesta Bunda Maria, Bunda Allah ini, gereja memberikan bacaan yang sangat menarik. Gembala-gembala yang dijanjikan oleh malaikat akan mengalami kesukaan besar pada mulai malam ini. Kamu akan menemukan anak penyelamat, bayi sebagai raja besar, penyelamat bagi manusia, yang akan dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makanan ternak ya. Kalau orang mempunyai
sapi, mempunyai domba, kambing, itu biasanya ada kayu, kemudian memanjang, ada lubangnya, dan lubang itu sering dikasih jerami atau makanan apa saja untuk ternak itu, mungkin bekatul, dan kambing, domba, sapi makan di situ. Maka karena tidak ada tempat, bayi Yesus dibaringkan di palungan itu. Dan gembala-gembala yang mendengar kabar gembira dari malaikat itu mulai mencari dan menemukan tepat bayi Yesus, sama seperti yang digambarkan oleh malaikat Gabriel, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Mereka pun bersorak-sorai karena penuh harapan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Penyelamatan telah datang, yaitu lewat kanak-kanak Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk membawa pengharapan, pengampunan, kerahiman, penghiburan, dan semuanya membuat kita manusia menjadi penuh harap lagi. Apalagi menghadapi tahun baru 1 Januari 2022 ini. Penuh pengharapan. Injil ini memang dipilih untuk memberikan pengharapan bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana seperti para gembala itu, dan orang-orang yang bergantung kepada atau berharap kepada kerahiman, kemurahan Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita di tahun 2022 ini ingin melihat rahmat Tuhan yang lebih banyak lagi, mukjizat Tuhan yang lebih lengkap lagi, maka yang perlu kita lakukan adalah membuka palungan hati kita lebar-lebar. Membuka hati kita dengan hati kita semakin terbuka, semakin sabar, semakin siap menerima berkat apapun dari Tuhan yang kadang tidak kita duga. Semakin kita sendiko ing dawuh dalem, bersedia dengan segala perintah Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang doa meditasi, itu otomatis ketika sudah mulai hening, tangan yang tadinya tidak beraturan menjadi posisi seperti ini. Posisi membuka, bukan menelungkup. Artinya, Tuhan, saya siap untuk menerima berkat-Mu, untuk menerima firman-Mu. Nah, ini menggambarkan keluasan hati kita, kesabaran kita, berbela rasa kita, berbesar hati kita dalam menghadapi tahun 2022 ini, supaya semakin terbuka kita, semakin terbuka akan penderitaan orang lain, semakin terbuka akan orang-orang yang butuh pertolongan dari kita, semakin terbuka akan orang-orang yang butuh penghiburan dari kita, maka kita pun juga semakin dipenuhi dengan berkat Tuhan itu. Tetapi semakin tertutup kita, semakin mengatuk tangan kita, semakin kita selalu berpusat pada egosentrisme kita, berkat pun akan tertutup dan kita tidak akan menerimanya karena kita sudah posisinya menolak dulu. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam tahun baru ini, mari kita song-song seluruh masa depan tahun 2022 ini dengan penuh syukur, dengan membuka hati, dengan membuka pikiran dan budi, supaya kita semakin hari semakin dilengkapi, diperkaya dengan berkat Tuhan, sehingga seperti noken ini, tas yang untuk belanja kemana-mana ini, semakin besar kita membuka, semakin isinya atau diisi dengan begitu rahmat yang berlimpah-limpah. Semakin kecil, semakin susah untuk diisi dengan rahmat yang berlimpah-limpah.
Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.